Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam Night Call GPIB bersama saya Pendeta Helda Puturuhu sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Eklesia Tebing Tinggi, Pos Pelkes Sion Merlung Jambi. Malam ini sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita, mari bersama-sama kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang dapat mengoreksi perjalanan kehidupan beriman kita. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa memelihara dan juga menyertai kehidupan kami hingga di malam hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan di malam ini untuk membaca, merenungkan sebagian dari keindahan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menuntun, membimbing kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mewartakan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab kita di malam hari ini akan dibacakan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua, ayat 12 sampai 18, saya akan membacakannya untuk kita semua. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Demikian pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Selamat malam sahabat GPIB. Dalam perenungan kita di malam hari ini, saya mau mengajak sahabat GPIB untuk sedikit mempertanyakan kehidupan diri kita sendiri dengan menjawab pertanyaan berikut. Pernahkah kita berada di suatu masa di mana kita awalnya excited, kita awalnya happy terhadap hidup ini, terhadap segala sesuatu yang kita kerjakan, namun pada saat sudah kita jalani, kita menjadi begitu malas dan ogah-ogahan dalam mengerjakannya. Contoh sederhana dalam kehidupan persekutuan. Dulu saat COVID dinyatakan usai, kita bersuka cita karena kita bisa kembali beribadah di gereja. Namun seiring berjalannya waktu, pertanyaan untuk kita renungkan, apakah di saat ini kita masih excited, kita masih happy untuk pergi ke gereja? Ada yang mungkin menjawab ya, namun ada juga yang mulai merenungkan, oh iya ya, ternyata saya mulai kehilangan semangat dalam menjalani peribadahan. Oh iya ya, ternyata kerajinan saya mulai kendor dalam hal pergi ke gereja. Contoh yang sederhana dalam realitas kehidupan beriman kita yang demikian nyatanya menghantar kita untuk belajar bahwa sadar atau tidak sadar,
Kadang kita sebagai manusia pernah berada dalam fase hidup yang seperti demikian. Fase yang awalnya happy, memiliki segala sesuatu, namun lambat laun menjadi biasa-biasa saja. Fase yang dimana senang mengerjakan segala sesuatu, namun lama-kelamaan menjadi malas untuk menuntaskan segala pekerjaan yang ada. Jika di malam ini sahabat GPIB sedang bergejolak dengan perasaan yang demikian, kehilangan semangat atau kehilangan passion untuk kembali bekerja, atau kehilangan gairah untuk menuntaskan segala tanggung jawab yang ada, maka mari kita merenungkan bacaan Alkitab kita di malam hari ini. Surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini sesungguhnya berbicara mengenai bagaimana Rasul Paulus menyemangati kehidupan jemaat di Filipi dengan mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula waktu aku tidak hadir." Nasihat ini mau mengatakan bahwa sebagai pengikut Kristus, sekalipun pada saat itu Rasul Paulus tidak lagi bersama-sama dengan jemaat di Filipi karena ia harus mendekam di penjara, jemaat di Filipi harus tetap bersemangat, harus tetap memiliki gairah dalam menuntaskan, mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan, dengan catatan pada saat melakukannya harus juga diiringi dengan kesungguhan, harus juga diiringi dengan keseriusan, tidak main-main dalam mengerjakan keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kalimat kerjakan keselamatanmu yang disematkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi juga mau mengatakan bahwa pekerjaan yang dipercayakan, yang dianugerahkan oleh Tuhan ini harus juga dikerjakan bukan hanya dibarengi dengan keseriusan, namun lebih daripada itu, pada saat melakukannya dengan keseriusan, pada saat melakukannya dengan perjuangan, harus juga dilakukan sampai tuntas, sampai selesai. Oleh karena itu, dalam bacaan Alkitab kita di malam ini, Paulus juga menyampaikan bahwa saat mengerjakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, janganlah jemaat di Filipi melakukannya dengan sikap yang suka bersungut-sungut, sikap yang suka berbantah-bantahan. Namun sebaliknya, di setiap pekerjaan yang ada, di setiap perjuangan yang harus dilakukan, tetaplah berpegang pada firman kehidupan, yakni firman Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi, karena dengan ketaatan, karena dengan segala perjuangan yang dilakukan oleh umat hingga selesai, ada waktunya di mana nanti umat di Filipi akan bersuka cita, dan perjuangan untuk mengerjakan keselamatan yang dari Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sahabat GPIB, di malam hari ini, sebelum kita rehat sejenak dari segala aktivitas, bahkan pekerjaan kita, mari kita bersama-sama merenungkan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, ada masanya kita kehilangan semangat. Ada masanya kita kehilangan gairah untuk melakukan segala pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita, dan sadar tidak sadar, pada saat kita berada dalam fase yang demikian, akhirnya kerjakan keselamatanmu hanyalah sebuah formalitas dan rutinitas belaka yang kita lakukan. Kadang kita bisa bilang bahwa kita adalah anak Tuhan yang dipanggil untuk mewartakan kebaikan. Namun seiring berjalannya waktu, pada saat kita kehilangan gairah, kita menjadi anak Tuhan yang bermalas-malasan. Kita menjadi anak Tuhan yang bersungut-sungut untuk setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kadang kita bisa dengan percaya diri bilang bahwa kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi orang tua. Namun pada saat kita kehilangan gairah kita sebagai orang tua, dalam kurun waktu yang ada, justru kita tidak lagi semangat mengerjakan pekerjaan kita sebagai orang tua.
Kadang kita dengan berbangga diri mengatakan saya orang hebat di bidang A, saya pintar di bidang B. Tapi pada saat semangat kita menurun, kerajinan kita mulai kendor, akhirnya kehebatan dan kepintaran kita mulai luntur, digantikan dengan kemalasan dan ketidakseriusan kita dalam bekerja. Ujung-ujungnya, kita tidak bisa menuntaskan segala pekerjaan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Ujung-ujungnya kita tidak semangat dan hanya melihat segala pekerjaan sebagai suatu rutinitas belaka. Sahabat GPIB, apapun yang sedang melanda kehidupan kita di saat ini, apapun yang sedang membuat kita kehilangan semangat di saat ini, Tuhan berpesan bagi setiap kita untuk tetap mengerjakan keselamatannya. Sekalipun sulit, namun janganlah hanya terjebak pada kehilangan, pada patah semangat, pada kejatuhan yang kita alami. Namun lebih dari itu, fokuskan diri kita untuk kembali berdiri, berjuang, dan tetap berpegang pada firman-Nya. Karena sukacita, karena buah manis tidak dimiliki oleh orang-orang yang kehilangan semangat, namun sukacita dan buah yang manis akan dirasakan oleh tiap-tiap orang yang berjuang hingga selesai dengan penuh keseriusan bersama dengan Tuhan. Selamat mengerjakan keselamatanmu dengan semangat, dengan kesungguhan hingga akhir perjuangan hidupmu. Tuhan Yesus memampukan dan memberkati. Mari sahabat GPIB kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah, Sang Sumber kehidupan, untuk waktu dan kesempatan di malam hari ini kami boleh merenungkan sebagian dari keindahan firman-Mu. Tentu kami menyadari bahwa sebagai manusia seringkali kami bersungut-sungut, seringkali kami berbantah-bantahan dalam melakukan segala pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau membaharui kehidupan kami, sehingga sebagai anak-anak-Mu, kami dipenuhi dengan semangat, kami dipenuhi dengan keseriusan untuk melakukan pekerjaan keselamatan sampai akhir kehidupan kami. Sekalipun ada rintangan, tantangan yang akan kami hadapi, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan dan memperlengkapi kehidupan kami untuk terus-menerus menjadi anak-anak-Mu yang akan berjuang sampai akhir, mengerjakan keselamatan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di malam hari ini setelah kami merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, kami akan mengistirahatkan tubuh kami. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati tidur malam kami, dan kami juga memohon di esok pagi Tuhan Engkau berkarya di tengah-tengah hari yang baru untuk kami nikmati dan kami jalani. Apapun peran tugas pekerjaan kami di hari esok, bahkan hari-hari seterusnya, kami memohon kiranya Tuhan tetap membimbing kami untuk dapat berjuang hingga akhir hayat hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah ungkapan syukur dan doa yang kami panjatkan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat. Kiranya cinta dan kasih Tuhan senantiasa menyertai.